Sudah dua orang penjabat Bupati Kepulauan Mentawai setelah masa jabatan Bupati terpilih Yuda Sabaggalet dan Wakil Bupati Kortanius Sabalaeke berakhir pada 22 Mei 2022. Dan Martinus Dahlan sebagai penjabat Bupati pertama sudah mengakhiri tugasnya. Ia mengemban jabatan itu semenjak Mei 2022. Sesuai aturan, masa penjabat Bupati hanya setahun. Menggantikan Martinus, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, BEBAP, Sukabumi, Fernando Jongguran Simanjuntak sebagai penjabat Bupati Mentawai. Menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 102.13121 tanggal 20 Mei 2023, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi pun melantik Fernando Jongguran Simanjuntak sebagai penjabat Bupati Kepulauan Mentawai di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu, 23 Mei 2023. Dalam sambutannya Mahyaldi menyebut, penunjukan Fernando tentunya telah melalui pertimbangan yang sangat matang. Latar belakang keilmuan Fernando di bidang perikanan diharapkan mampu menghadirkan berbagai percepatan, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami berpesan di awal-awal masa jabatan ini, kita harapkan saudara meluruskan niat, membulatkan tekad, dan membangun komunikasi serta berkoordinasi dengan semua pihak, ujar Mahyaldi usai pelantikan. Merujuk undang-undang dan aturan, tidak ada yang dilanggar dengan penunjukan Fernando sebagai penjabat Bupati Mentawai dengan masa tugas hingga Mei 2024 mendatang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur syarat utama penjabat menyebutkan bagi PJ Gubernur harus pejabat pimpinan tinggi madya, Eselon I, untuk Bupati dan Wali Kota harus pejabat pimpinan tinggi pratama, Eselon II. Sesuai dengan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013, calon penjabat Bupati atau Wali Kota diusulkan 3 nama dari tim Kemendagri maupun dari tim DPRD Kabupaten atau Kota setempat, dan 3 nama dari Gubernur sehingga total terdapat 9 nama. Selanjutnya dikerucutkan menjadi 3 nama hingga akhirnya dirapatkan di sidang tim penilai akhir bersama kementerian lainnya. Penjabat Bupati pertama, yang ditujuk Mendagri bukanlah pejabat yang diusulkan Gubernur. Tahun 2022 lalu, Gubernur Sumbar mengusulkan Kadis Kehutanan Yosawardi Usama Putra, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat BPM Sumbar Amasrul, dan Kepala Dinas PUPR Sumbar Era Sukma Munaf. Namun yang ditetapkan Mendagri adalah Martinus Dahlan yang saat itu menjabat Sekda Mentawai. Untuk penjabat Bupati Mentawai kedua, Gubernur Sumbar mengajukan 3 calon. Yaitu, Kadis Kehutanan Yosawardi, Staf Ahli Gubernur Erinaldi dan Martinus Dahlan. Lagi-lagi nama yang diajukan Mahyaldi tidak disetujui. Mendagri menunjuk Fernando Jongguran Simanjuntak. Tanpa perlu mempertanyakan alasan dan pertimbangan Mendagri karena merupakan kewenangannya, dipastikan nama itu sangat asing di Sumatera Barat. Tidak saja bagi masyarakat tetapi di kalangan para pejabat sendiri. Fernando Jongguran Simanjuntak, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Hanya itu informasi yang diketahui tentang penjabat Bupati Kepulauan Mentawai itu. Fernando sendiri mengaku belum pernah menginjakan kaki di Mentawai. Ia baru mengetahui secara umum daerah yang akan dipimpinnya itu. Fernando Jongguran Simanjuntak menyebut akan melanjutkan program atau kegiatan yang sudah dikerjakan oleh PJ Bupati Mentawai sebelumnya. Ia akan fokus meningkatkan akselerasi untuk menekan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim. Fernando menilai potensi perikanan di Mentawai cukup besar, baik itu potensi perikanan tangkap, maupun potensi perikanan budidaya, baik laut maupun air tawar. Ini menjadi salah satu perhatian utamanya. Tentu saja saya akan pelajari dengan jajaran kegiatan apa yang kami buat dan dengan pengalaman saya. Kita juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencocokkan program yang ada di pusat untuk dikerjakan di Kepulauan Mentawai, katanya usai pelantikan.